Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Irmawati, jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2019. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu model pembelajaran di antara banyaknya model pembelajaran yang ada. Yang saya maksud adalah model pembelajaran berbasis masalah. Untuk lebih jelasnya mengenai model pembelajaran berbasis masalah, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Jadi, terkait dengan model pembelajaran berbasis masalah, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Nah, untuk yang pertama, menurut Dewey, model pembelajaran berbasis masalah itu adalah interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberi masukan kepada peserta didik berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif, sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. Selanjutnya, menurut Dutch, problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah metode pendidikan yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. Jadi, simulasi masalah digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan siswa sebelum mulai mempelajari suatu subjek. Jadi, problem based learning ini menyiapkan siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis, serta mampu untuk mendapatkan dan menggunakan secara tepat sumber-sumber pembelajaran. Selanjutnya, mengenai definisi model pembelajaran berbasis masalah, dikemukakan di buku Suyanto tahun 2009 pada halaman 58, yaitu proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran dimulai berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata siswa dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman telah mereka miliki sebelumnya, atau disebut dengan prior knowledge, untuk membentuk pengetahuan dan pengalaman yang baru. Kemudian selanjutnya, menurut Dutch, menyatakan bahwa problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan metode instruksional yang menantang siswa agar belajar dan belajar bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi masalah yang nyata. Selanjutnya, untuk model pembelajaran berbasis masalah pada buku Trianto tahun 2007 halaman 68, model pembelajaran ini mengacu pada pembelajaran proyek atau project based learning, kemudian pendidikan berdasarkan pengalaman atau experience based education, selanjutnya belajar otentik dan pembelajaran yang bermakna. Kemudian, hakikat pembelajaran berbasis masalah. Hakikat pembelajaran berbasis masalah ini berakar dari keyakinan John Dewey bahwa guru harus mengajar dengan menarik naluri alami siswa untuk menyelidiki dan menciptakan. Jadi, berdasarkan keyakinan ini, pembelajaran hendaknya senantiasa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa, karena konteks ini memberi sesuatu yang dapat dilakukan siswa, bukan yang harus dipelajari. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah ini didasarkan atas teori psikologi kognitif, terutama berlandaskan pada teori Piaget dan Vygotsky, yaitu pada teori konstruktivisme. Jadi, menurut teori konstruktivisme, siswa belajar mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Kemudian, karakteristik model pembelajaran berbasis masalah. Ada beberapa karakteristik model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu pembelajaran bersifat student center yang aktif. Jadi, pembelajaran ini itu pusatnya pada siswa. Kemudian, pembelajaran dilaksanakan melalui diskusi kelompok kecil dan semua kelompok memberikan kontribusi secara aktif. Jadi, dalam proses pembelajaran ini dilakukan secara diskusi oleh kelompok-kelompok kecil dan semua kelompok itu harus berkontribusi secara aktif. Kemudian selanjutnya, diskusi dipicu oleh masalah yang bersifat integrasi interdisiplin yang
didasarkan pada pengalaman atau kehidupan nyata. Jadi masalah pada model pembelajaran itu didasarkan pada pengalaman atau kehidupan nyata. Kemudian, diskusi secara aktif merangsang siswa atau mahasiswa untuk menggunakan prior knowledge-nya atau pengetahuannya. Jadi, diskusi ini merangsang siswa atau mahasiswa untuk menggunakan pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge-nya. Kemudian, siswa terlatih untuk belajar mandiri. Selanjutnya, pembelajaran berjalan secara efisien karena informasi yang dikumpulkan melalui belajar mandiri sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Kemudian, feedback atau umpan balik dapat diberikan sewaktu tutorial sehingga dapat memacu siswa atau mahasiswa untuk meningkatkan usaha pembelajarannya. Nah, untuk yang terakhir mengenai karakteristik model pembelajaran berbasis masalah, yaitu latihan keterampilan diberikan secara paralel. Nah, selanjutnya mengenai prinsip dari model pembelajaran berbasis masalah. Ada prinsip reaksi dan juga prinsip sosial. Nah, untuk prinsip reaksi, model pembelajaran ini menggambarkan bagaimana perilaku guru terhadap siswa ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jadi seorang guru menyajikan suatu masalah dalam pembelajaran, kemudian guru membantu siswa untuk mengorganisasikan suatu masalah, membimbing siswa untuk melakukan penyelidikan, membantu siswa merencanakan dan menyiapkan hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian yang terakhir itu membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk prinsip sosial. Jadi sistem sosial yang terdapat pada model pembelajaran problem-based learning atau model pembelajaran berbasis masalah ini adalah kerjasama. Jadi dalam hal ini siswa saling membantu menemukan pemecahan suatu masalah yang diberikan oleh guru mengenai materi yang diajarkan. Jadi dalam pembelajaran ini siswa saling membantu untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Selain itu, karena suatu kelompok terdiri dari beberapa siswa, maka dalam menyelesaikan suatu masalah, siswa harus saling menghargai pendapat dari masing-masing individu. Oke, untuk selanjutnya daya dukung, kemudian dampak instruksional dan pengiring. Untuk yang pertama, daya dukung model pembelajaran berbasis masalah. Jadi sistem pendukung yang diperlukan atau dibutuhkan dalam pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah ini adalah situasi dan kondisi kelas, kenyamanan, serta fasilitas yang ada di kelas. Selain itu, guru juga dalam proses pembelajarannya harus mempersiapkan bahan ajar dan materi yang lengkap agar siswa memahami materi dengan benar dan jelas. Kemudian selanjutnya, pertanyaan yang disiapkan sebelum pembelajaran berlangsung untuk memancing siswa aktif dalam proses pembelajaran, serta RPP juga harus disiapkan dengan baik agar dalam proses pembelajaran dapat berlangsung dengan sistematis dan terstruktur. Selanjutnya untuk dampak instruksional dan pengiring. Dampak instruksional adalah hasil belajar yang harus didapat atau dipahami siswa berupa pemahaman dan pengetahuan dari siswa setelah menerima atau mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk dampak pengiring, pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini siswa diharapkan dapat memahami materi dan meningkatkan kerjasama dengan guru serta dengan siswa lainnya. Kemudian siswa belajar untuk bisa bertoleransi, menghargai pendapat orang lain, kemudian berani mengungkapkan pendapatnya di depan umum, kemudian juga dapat berpikir kritis dalam pembelajaran. Itulah tadi dampak instruksional dan dampak pengiringnya. Nah, selanjutnya konsep dasar pembelajaran berbasis masalah. Jadi dalam implementasi model pembelajaran berbasis masalah, guru perlu memilih bahan pembelajaran yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Model pembelajaran berbasis masalah ini dapat diterapkan di dalam kelas jika
Jadi model ini dapat diterapkan di dalam kelas jika ada hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menerapkannya. Yang pertama, guru bertujuan agar peserta didik tidak hanya mengetahui dan hafal materi pelajaran saja, tetapi juga mengerti dan memahaminya. Selanjutnya, guru menginginkan agar peserta didik memecahkan masalah dan membuat kemampuan intelektual siswa bertambah. Kemudian, guru juga menginginkan agar peserta didik dapat bertanggung jawab dalam belajarnya. Selanjutnya, guru menginginkan agar peserta didik dapat menghubungkan antara teori yang dipelajari di kelas dengan kehadapan yang dihadapi di luar kelas. Nah, untuk yang terakhir, guru bermaksud mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis situasi, kemudian menerapkan pengetahuan dan mengenal antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat tugas secara objektif. Oke, selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Tahap pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Pada tahap ini, guru memberikan masalah yang menarik untuk dipecahkan siswa. Jadi masalah yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Kemudian pada tahap kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi pada tahap ini guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok. Kemudian mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi masalah dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan pemecahan masalah tersebut. Kemudian untuk tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi, pada tahap ini mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapat penjelasan dan pemecahan masalah. Untuk tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi pada tahap ini, guru mengarahkan siswa dalam menyiapkan laporan pemecahan masalah serta berbagi tugas dengan temannya. Kemudian tahap kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi pada tahap ini, guru mengevaluasi pemecahan masalah atau hasil belajar yang telah dipelajari, kemudian memberikan arahan jika temuan siswa belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya untuk keunggulan dan kelemahan pembelajaran berbasis masalah. Untuk keunggulannya ada 7. Yang pertama, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi peserta didik. Nah, yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian melalui pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai peserta didik. Yang terakhir, pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Nah, selanjutnya untuk kelemahan. Kelemahan dari model pembelajaran berbasis masalah itu manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Kemudian selanjutnya, keberhasilan strategi pembelajaran ini membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Kemudian selanjutnya, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Nah, selanjutnya kajian empirik. Kajian empirik dari problem basic learning atau pembelajaran berdasarkan masalah. Ada beberapa yang pernah melakukan penelitian mengenai model pembelajaran ini, diantaranya yaitu
Penelitian yang dilakukan oleh Ani Minarni tahun 2012, Tumi Utomo 2012, Hanifatur Rosyida tahun 2013, dan Agung Setiawan pada tahun 2012. Mereka menyatakan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang mendapat pembelajaran berbasis masalah secara signifikan lebih baik daripada siswa yang hanya mendapat pendekatan konvensional. Kemudian juga penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan tahun 2014, yaitu penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan jelajah alam sekitar untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas 7 SMP 3 Bandar Lampung pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Penelitian ini membuktikan bahwa adanya peningkatan pada kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Ini dilihat dari siklus yang diperoleh. Siklus 1 diperoleh 60,76, siklus 2 81,88. Kemudian nilai rata-rata hasil belajar kognitif siswa pada siklus 1 sebesar 58 dan siklus 2 sebesar 81. Dari data ini membuktikan bahwa pembelajaran berbasis masalah itu lebih efektif diterapkan atau lebih baik diterapkan. Kemudian untuk daftar referensi yang saya gunakan ada 5, bisa dilihat. Oke, selanjutnya cukup sekian yang sempat saya paparkan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.